Setelah kemarin saksi dari 01, saksi-saksi ahli pada mengundurkan diri, mereka tidak mau bersaksi untuk Anies Rashid Baswedan dan Caimin. Sekarang saksi-saksi dari 03 pun berguguran, tidak mau bersaksi di pengadilan. Termasuk gertak sambal dari tim Ganjar Mahfud yang katanya akan menghadirkan Kapolda, itu tidak akan dihadirkan, saudara. Itu gertak semata. Malah kemudian menghadirkan narasi tuduh sana, tuduh sini kepada Pak Kapolri dan lain sebagainya. Coba kita baca beritanya, saudara. Tak ada Kapolda bersaksi untuk Ganjar Mahfud di MK. Todung tuding Kapolri larang. HAI cuma gertakan. Bahkan kan kita tahu sama-sama statement dari Kapolri Listio Sigit Prabowo itu sempat mengatakan, silakan, kita pengen tahu yang bersaksi itu siapa. Kalau memang punya buktinya, punya datanya dan lain sebagainya, silakan aja. Pernah mengucapkan itu, ya. Pak Kapolri pernah mengucapkan itu. Jadi ya ini cuma gertakan aja yang tidak ada nilai, tidak ada guna dari tim Ganjar Mahfud nih. Rencana tim Ganjar Pranowo Mahfud MD menghadirkan Kapolda sebagai saksi sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi akhirnya batal. Tim Ganjar Mahfud menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berada di balik gagalnya Kapolda mau bersaksi di sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Sekali lagi kita dipaksa percaya terhadap ucapan-ucapan mereka tanpa kemudian dihadirkan dulu buktinya. Katakanlah ada Kapolda yang mau bersaksi, katakanlah bahwa ada Kapolda yang tahu kecurangan dan lain sebagainya. Sembari kita tidak melihat secara nyata bukti yang disodorkan oleh Kapolda, bahkan Kapoldanya pun kita belum tahu siapa. Artinya kita dipaksa untuk percaya seluruh ucapan dari tim Pak Ganjar, tim hukum-hukumnya dan lain sebagainya. Kan nggak bisa seperti itu. Nggak bisa dijadikan alat bukti. Narasi itu kan nggak bisa dijadikan alat bukti. Kecuali datanya jelas, orangnya jelas, bukti kecurangannya jelas, dan lain sebagainya. Baru kalau hanya sekedar narasi, maka di awal tim 02 itu mengatakan dengan tegas dan jelas bahwa mereka itu 90% narasi, 10% bukti. 90% omon-omon, 10% bukti. Padahal di pengadilan itu mestinya bahkan kalau bisa 100% yang diucapkan itu disandingkan dengan fakta, disandingkan dengan datanya, buktinya yang jelas. Jadi bukan ranahnya untuk omon-omon di pengadilan itu, tapi ranahnya untuk pembuktian. Ranahnya untuk pembuktian itu di pengadilan. Kalau di ruang-ruang akademik baru itu narasi yang disampaikan, tapi di ruang pengadilan kalau hanya mengandalkan omongan itu nggak bisa dipercaya, dan kita nggak mau mempercayai setiap ucapan kalau tanpa bukti yang jelas, begitu bos. Ya. Ketua Tim Demokrasi dan Keadilan Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, mengungkap Kapolri Listio Sigit Prabowo melarang seluruh Kapolda dan Kapolres untuk bersaksi, dan bagi yang bersaksi akan diberi sanksi. Sekali lagi, padahal di kesempatan yang lain Pak Kapolri pun mengatakan dengan tegas bila memang bisa mengungkapkan bukti-bukti kecurangan dan lain sebagainya, silakan aja bersaksi, cuma jangan sampai nggak jelas, ya. Nah, ini cuma alasan saja. Satu kali lagi kita dipaksa untuk percaya setiap narasi-narasi mereka, meskipun tanpa disandarkan dengan bukti yang jelas. Ini namanya kehaluan yang sempurna, anomali namanya ini. Diakui Todung, tidak mudah untuk menjadikan seorang yang mengetahui kejadian dugaan kecurangan di lapangan untuk dijadikan saksi di pengadilan. Sebagian besar dari mereka takut bersaksi karena tersandra kasus penyalahgunaan dana desa
yang besarnya 5 miliar. Saya ketemu kepala desa yang menyalurkan bansos dan berbicara kepada masyarakat supaya mereka milih 02. Tapi kepala desa itu tidak berani bersaksi. Coba bayangkan. Tidak berani bersaksi. Kita lantas dipaksa untuk percaya narasi-narasi bahwa katanya ada kepala desa yang memegang bukti. Ini kan ya nggak bisa. Pengadilan itu ranahnya pembuktian, bukan ranahnya bacotan, bos. Gak bisa. Kita pengen lihat buktinya loh. Kalau kemudian dari tim 03 tidak menghadirkan bukti, lah ngapain di pengadilan? Hanya sekedar dinarasikan aja. Cukup aja di konten-konten YouTube, di podcast-podcast, selesai. Pengadilan itu ranahnya untuk pembuktian. Ini kan bernarasi semuanya. Ada Kapolda katanya yang mengetahui kecurangan, mana? Ada kepala desa yang mengetahui kecurangan, mana? Pengen tahu kita. Pengen tahu, jangan hanya sekedar dinarasi, berhenti. Pembuktian. Dia juga bertemu dengan kepala desa asal PDI Perjuangan yang militan dan bersuara lantang. Ketika diminta menjadi saksi tidak berani, bahkan untuk menandatangani pernyataan pun tidak berani. Artinya kan tidak ada keberanian. Kalau punya keberanian, kan? Ya, coba baca lagi sebentar. Dia juga bertemu dengan kepala desa asal PDI Perjuangan yang militan dan bersuara lantang. Berarti kan nggak militan, nggak suara lantang itu tuh. Kalau tidak mau bersaksi, kalau punya benar-benar data kecurangannya, ya sodorkan di pengadilan. Jangan cuma ngomong doang. Kita nggak mau dipaksa percaya setiap omongan tanpa bukti. Yang buktinya udah jelas, ditangkap, barang buktinya ada, itu komisioner KPU Wonosobo tuh, jelas itu tuh. Mau bagaimana lagi? Yang jelas itu. Selain daripada itu, adalah hanya omong-omong doang. Mana? Kecurangannya mana? Di mana? Siapa yang melakukan kecurangan? Bagaimana bentuknya? Kita belum tahu, saudara. Terbatasnya saksi yang dihadirkan membuat pihaknya tidak bisa membuktikan seluruh kasus. Kan ujung-ujungnya ke sana. Mereka pada akhirnya tidak bisa membuktikan kecurangan-kecurangan itu, kasus-kasus yang dianggap janggal itu. Terus ngapain nyeret persoalan ini ke pengadilan kalau ujung-ujungnya tidak bisa membuktikan kecurangan itu? Artinya kan hanya omong-omong doang. Benar Pak Prabowo mengatakan omon-omon. Benar tim hukum 02 mengatakan hanya omon-omon. Faktanya narasi-narasinya kayak gini kok. Nggak ada yang menyodorkan bukti. Mana? Kemudian dia berharap hakim mempunyai hati nurani, melihat dengan jeli beberapa kasus yang bisa dibawa tim hukum Ganjar Mahfud dan meyakinkan majelis hakim mempunyai hati nurani. Kalau tidak disandarkan dengan bukti yang jelas, dihadirkan faktanya, buktinya, mana mungkin hakim menerima laporan itu? Masa ya mau mengandalkan hati nurani? Disuruh pembuktian, silakan aja hati nurani. Kan nggak bisa itu. Nggak nyambung itu namanya. Hakim itu hanya akan percaya kepada orang yang menyodorkan buktinya. Bukan hanya sekedar, mudah-mudahan hakim menggunakan hati nurani. Kan gak bisa kalau tanpa bukti itu. Artinya kita bisa prediksi dari sekarang bahwa permohonan dari 01 dan permohonan dari 03 untuk membatalkan hasil pemilu ini, untuk pemilihan suara ulang, itu pasti akan ditolak. Saksi-saksinya nggak ada kok. Nggak berani katanya. Nggak ada atau nggak berani ini kan. Nggak ada atau nggak berani. Jangan-jangan nggak ada. Jangan-jangan cuma gertak sambal saja. Udahlah.
Itu bisa menjadi perwakilan untuk membuktikan bahwa telah terjadi kecurangan TSM tanpa todung. Nah, saksi-saksi yang katanya tidak mau kata todung itu yang bisa membuktikan kecurangan yang TSM terstruktur, sistematis dan masif, tapi nggak mau. Terus kita mau percaya gitu, dipaksa harus percaya. Satu kali lagi, nggak bisa. Dah lah, hancur-hancuran. Entah, kita akan lihat besok di sidang pembuktian saksi-saksi. Udah mulai besok ya, tanggal 1. Saksi-saksi akan dihadirkan. Siapa aja yang bersaksi? Apa aja yang kemudian dihadirkan? Benarkah ada kecurangan yang TSM dan lain sebagainya? Kan jelas katanya saksi-saksi udah mulai mengundurkan diri, nggak berani dan lain sebagainya. Saya nggak percaya. Saya lebih yakin bahwa saksinya memang nggak ada. Bukan nggak berani, tapi nggak ada. Sok diada-adakan. Dari 01 ataupun 03. Itu keyakinan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.